Meskipun raja sudah menganggap Julia sebagai anaknya dan menyayangi Julia seperti Pangeran Tristan, namun apa yang dilakukan oleh Julia sangat disayangkan oleh sang raja dan juga ratu. Hal itu tidak bisa dibiarkan oleh sang raja. Dia pun harus bersikap adil kepada siapapun yang telah melakukan kesalahan, termasuk Julia. Akhirnya raja memutuskan untuk membawa Julia ke sebuah tempat yang berada di ujung kerajaan tersebut. Tindakan itu sang raja lakukan agar Julia menyesali perbuatannya dan tidak melakukan hal yang sama. Diantar oleh beberapa pengawal, Julia pergi ke tempat tersebut. Ketika Julia tiba, Julia melihat di sekelilingnya tak ada siapapun dan tidak ada permukiman di daerah tersebut, selain hanya sebuah rumah kecil yang dibuat raja untuknya. Sementara di istana, semua orang tengah sibuk mempersiapkan pernikahan Pangeran Tristan dengan Arini. Raja dan ratu telah merencanakan pernikahan Pangeran Tristan dan Arini dengan sangat megah. Selain Pangeran Tristan adalah seorang anak dari raja dan ratu, juga adalah anak sematawayang sang raja dan ratu. Pangeran Tristan yang sedang melihat semua orang yang sibuk bekerja, sudah tak sabar untuk menantikan hari kebahagiaannya bersama dengan Arini. Begitu pula dengan Arini. Di dalam kamarnya, Arini terus tersenyum dan membayangkan dirinya dengan Pangeran Tristan bersanding di pelaminan, disaksikan oleh ribuan mata. Tidak hanya itu saja, sesekali wajah Arini tampak memerah ketika dia membayangkan dirinya dengan Pangeran Tristan sudah menjadi suami istri. Setelah sadar dengan apa yang dia pikirkan, Arini semakin malu. Ia akhirnya pun berjalan menuju ke jendela kamarnya dan melihat di sekeliling. Di sana terlihat orang-orang sedang sibuk termasuk Pangeran Tristan yang berdiri bersama dengan raja dan ratu. Pangeran Tristan yang saat itu tanpa sengaja melihat ke arah kamar Arini, melihat Arini tersenyum padanya di balik jendela sambil tersipu malu. Pangeran Tristan melambaikan tangan dan mengedipkan mata, membuat Arini semakin malu. Setelah semuanya telah disiapkan, kini tibalah pernikahan Pangeran Tristan dan Arini dilangsungkan. Hari itu Pangeran Tristan dan Arini tak dapat menyembunyikan kebahagiaan mereka. Senyum selalu terpancar di wajah mereka. Dan di malam pengantin mereka, terlihat Arini sangat gugup menunggu kedatangan Pangeran Tristan di kamar pengantin mereka. Arini berdiri di depan cermin memandang dirinya yang terlihat sangat cantik sambil tersenyum. Arini tak sabar menunggu kehadiran Pangeran Tristan. Dan apa yang diharapkan oleh Arini telah terjadi. Tiba-tiba Pangeran Tristan memeluknya dari belakang sambil mencumbunya. Hal itu membuat Arini tampak kaget. Namun hanya sesaat. Setelah itu Arini tersenyum, lalu mendorong dengan lemah lembut tubuh Pangeran Tristan sambil tersenyum menjauhi Pangeran Tristan. "Pangeran," kata Arini. Meskipun Arini menjauhinya, tetapi Pangeran Tristan sangat mengerti bahwa Arini menginginkan agar dirinya selalu berada di dekatnya. Pangeran Tristan kemudian berjalan kembali mendekati Arini. Tetapi lagi-lagi Arini menjauhi Pangeran Tristan. Mereka terlihat seperti anak-anak saja yang berlari ke sana kemari.
Tetapi mungkin itu biasa terjadi di malam pertama seorang pengantin, termasuk Pangeran Tristan dengan Arini. "Pangeran, apa yang kamu lakukan?" kata Arini ketika Pangeran Tristan kembali memeluknya. Dengan santai Pangeran Tristan berkata, "Seharusnya aku yang bertanya kepadamu, Arini. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu terus menjauhiku? Padahal aku sangat tahu, jauh di lubuk hatimu, kamu sangat menginginkan hal itu, bukan?" Mendengar perkataan Pangeran Tristan, Arini mengerutkan keningnya. "Hal itu apa, Pangeran? Apa yang Pangeran bicarakan?" jawab Arini. Pangeran Tristan kembali tersenyum. "Jangan berpura-pura tidak tahu, Arini. Aku tahu, kamu pasti sangat mengerti apa yang aku bicarakan," jawab Pangeran Tristan. Arini terlihat semakin malu. Wajahnya tampak memerah. "Pangeran Tristan, sebenarnya ada yang ingin aku katakan kepada Pangeran," kata Arini sambil sesekali melirik Pangeran Tristan yang menatapnya tajam. "Ada apa, Arini? Apa yang ingin kamu katakan padaku?" Arini memainkan jari jemarinya. "Sebenarnya aku sangat lelah. Dan aku benar-benar sangat mengantuk, Pangeran," kata Arini tertunduk. Arini terlihat ketakutan. Tak kalah ketika dia melihat Pangeran Tristan yang sedang memperhatikannya dengan seksama. "Baiklah Arini, kalau begitu, kemarilah, aku akan memijitmu." Jawaban Pangeran Tristan membuat Arini semakin terkejut. Dia tidak menyangka Pangeran Tristan tidak kehabisan akal untuk bermesraan dengannya. "Oh, jangan Pangeran. Aku tidak perlu dipijit. Dengan tidur saja, maka aku akan kembali sehat," kata Arini dengan cepat. Pangeran Tristan kemudian berjalan mendekati Arini. "Kamu yakin Arini tidak ingin dipijit? Apalagi dipijit oleh seorang pangeran tampan sepertiku. Aku yakin kamu tidak hanya sehat kembali, tetapi pasti kamu juga akan merasakan sensasi yang lainnya," kata Pangeran Tristan menggoda Arini. Arini semakin salah tingkah mendengar jawaban dari Pangeran Tristan. Arini dengan cepat berlari menuju ke tempat tidurnya. Tempat tidur yang sangat luas dan empuk. Spraynya yang terbuat dari sutra tampak begitu mewah. Arini segera naik di atas tempat tidur itu dan duduk di pojok, berharap Pangeran Tristan tidak akan menyentuhnya. Pangeran Tristan tersenyum dan berjalan mendekati Arini. Saat berdiri di dekat tempat tidur, Pangeran Tristan menatap Arini dan berkata, "Aku tahu, kamu tidak akan menolakku. Dengan berlari ke tempat ini, itu adalah sebuah jawaban bagiku bahwa kamu menginginkan hal tersebut. Arini menggelengkan kepalanya. "Maaf Pangeran, sepertinya Pangeran Tristan salah paham. Sebenarnya aku berlari ke tempat ini bukan menginginkan hal itu. Maksudku,
menginginkan apa yang Pangeran Tristan maksud. Aku kesini untuk menghindar dari Pangeran Tristan. Pangeran Tristan kemudian tertawa terbahak-bahak. Arini, apa yang kamu pikirkan? Berlari ke tempat ini untuk menghindariku? Tidakkah kamu berpikir bahwa tempat ini membuatku sangat mudah untuk melakukan apapun yang aku inginkan padamu? Jawab Pangeran Tristan.